Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Latifah Budiati Mawadah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Apa yang akan kita bahas dalam video kali ini ya? Yap, betul sekali, yaitu mengimani qada dan qadar Allah. Jadi, apa yang kita pelajari dari pembahasan mengimani qada dan qadar Allah? Yang pertama, yaitu pengertian qada dan qadar. Yang kedua, yaitu jenis-jenis takdir. Yang ketiga, yaitu sikap dan hikmah mengimani qada dan qadar Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang pengertian qada dan qadar Allah. Kita akan membahas dari dua aspek. Yang pertama yaitu dari aspek bahasa, yang kedua yaitu dari aspek istilah. Yang pertama, dari segi bahasa, qada memiliki 4 makna. Yang pertama yaitu hukum, yang kedua keputusan, yang ketiga ketetapan, dan yang keempat kehendak. Jadi qada memiliki 4 makna tersebut secara bahasa. Nah, sedangkan qadar secara bahasa juga memiliki 4 makna, yaitu yang pertama kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan dari kehendak. Jadi makna qadar secara bahasa berbeda dengan makna qada. Nah, jika secara bahasa berbeda, maka secara istilah otomatis qada dan qadar itu memiliki arti dan makna yang berbeda. Lalu secara istilah, qada memiliki makna suatu ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang sudah ada sejak zaman azali. Jadi, qada adalah ketetapan atau kehendak Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali untuk seluruh makhluknya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan zaman azali? Ya, jadi zaman azali adalah zaman di mana segala sesuatu belum tercipta. Jadi, yang dimaksud dengan qada adalah suatu ketetapan yang Allah buat sejak zaman azali terhadap segala makhluknya. Jadi, suatu ketetapan yang sudah ada sejak zaman azali sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum makhluk itu ada. Seperti itu. Sedangkan qadar secara istilah yaitu perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, terhadap seluruh makhluknya sesuai dengan iradahnya. Jadi qadar adalah perwujudan dari qadanya Allah. Jadi qada adalah keputusan Allah, ketetapan Allah. Lalu qadar adalah kepastiannya atau perwujudan dari ketetapan Allah tadi. Nah, qada dan qadar ini tidak hanya berlaku untuk manusia saja, tapi juga kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik itu binatang, tumbuhan, bahkan alam semesta ini. Allah juga menciptakan qada dan qadar sesuai dengan porsinya masing-masing, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, Allah Maha adil. Jadi Allah menciptakan takdir atau qada dan qadar itu sesuai dengan ukurannya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu dalil qada dan qadar. Terdapat banyak dalil baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang qada dan qadar Allah. Tapi di sini saya hanya menyebutkan satu di antara sekian banyak dalil tersebut yang berasal dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya
yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi di mana letak kodok dan kodar dalam dalil ini? Jadi penjelasan tentang kodok dan kodar dalam ayat ini terdapat pada kalimat terakhir yang berbunyi faqaddarahu taqdiron, yang artinya lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, jadi kodok dan kodar itu kan juga disebut dengan takdir. Nah, jadi yang dimaksud dari faqaddarahu taqdiron itu adalah takdir yang Allah tetapkan, kodok dan kodar yang Allah buat untuk seluruh makhluknya itu sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Allah sudah mengukur takdir seseorang dengan tepat. Karena Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa dan Maha adil dan Maha segalanya, maka Allah tidak sembarangan dalam membuat takdir untuk makhluknya. Jadi Allah menyesuaikan dengan takaran-takaran yang tepat seperti yang ada dalam dalil yang sudah saya bacakan tadi. Nah, setelah memahami pengertian dari kodok dan kodar secara bahasa maupun istilah dan sudah mengetahui dalil-dalilnya, maka sekarang kita akan membahas tentang pengertian mengimani kodok dan kodar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengimani kodok dan kodar? Ya, iman itu artinya percaya dan yakin. Jadi, mengimani kodok dan kodar adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi, kita harus meyakini bahwa segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang membuat kodok dan kodar atau takdir untuk seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya 4 prinsip iman kodok dan kodar. Jadi dalam mengimani kodok dan kodar itu terdapat 4 prinsip. Nah, prinsip yang pertama yaitu iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim. Apa yang dimaksud dengan iman kepada ilmu Allah yang qadim? Jadi, ilmu itu dapat diartikan juga sebagai pengetahuan. Jadi, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim artinya kita harus mengimani bahwa pengetahuan Allah itu qadim. Qadim itu artinya apa? Seperti dalam sifat wajib Allah, qidam, yang artinya artinya terdahulu. Jadi iman kepada ilmu Allah yang qadim itu kita harus mengimani bahwa pengetahuan Allah, ilmu yang Allah miliki itu qadim, sudah ada sejak dahulu. Allah tuh sudah tahu sejak dahulu tentang apa yang akan terjadi pada makhluknya. Jadi Allah mengetahui apapun yang terjadi pada makhluknya sejak dahulu. Seperti itu. Kenapa Allah mengetahui ya? Karena ilmu Allah yang qadim itu, Allah itu Maha mengetahui. Selain itu juga Allah juga yang menciptakan kodok dan kodar untuk makhluknya. Jadi otomatis Allah itu sudah tahu sejak dahulu. Bukan tahu saat kodarnya Allah terjadi, saat takdirnya Allah itu terjadi, tapi sudah tahu sejak dahulu, sejak qadim itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi, takdir Allah atau qada dan qadar yang Allah buat untuk makhluknya itu bukan ditetapkan saat peristiwa itu akan terjadi, tapi sudah tertulis sejak zaman azali di Lauhul Mahfuz. Jadi kita harus meyakini hal tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Jadi, ketetapan Allah atau takdir yang Allah buat untuk makhluknya itu tidak hanya kepada manusia saja, tapi juga tumbuhan, binatang, makhluk-makhluk Allah yang gaib, dan juga alam semesta ini termasuk api, bumi, planet-planet, udara,
semua itu juga sudah ada takdirnya dari Allah, sudah ada ketetapan dari Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu ada takdirnya, ada ketetapannya yang sudah dibuat oleh Allah. Nah, prinsip yang terakhir, prinsip yang keempat, yaitu iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta dan yang lain adalah makhluk. Jadi kita juga harus meyakini prinsip yang keempat ini, yaitu meyakini bahwa Allah Sang Pencipta dan yang lain adalah makhluk. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwa takdir-takdir makhluk Allah selain manusia, baik manusia, binatang, dan yang lain-lain itu, yang menciptakan adalah Allah. Jadi kita harus meyakini hal tersebut. Jadi sudah paham ya 4 prinsip iman, qada dan qadar. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis takdir. Jadi takdir itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu takdir mu'allaq dan yang kedua yaitu takdir mubrom. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan materi ini. Coba diingat-ingat. Apa pengertian takdir mu'allaq dan takdir mubrom? Yap, betul sekali. Jadi takdir mu'allaq adalah takdir yang mengikut sertakan peran manusia. Jadi takdir mu'allaq itu mengikut sertakan peran manusia untuk berusaha. Kita diberi peran untuk berusaha sebaik mungkin, untuk ikhtiar, sedangkan untuk hasilnya itu Allah yang menentukan. Jadi tidak hanya kehendak Allah, tapi juga terdapat peran manusia dalam berusaha. Lalu jenis takdir yang kedua yaitu takdir mubrom. Artinya, ya, jadi takdir mubrom artinya adalah takdir yang tidak dapat diubah, takdir yang sudah pasti dan tidak dapat dielakkan oleh manusia. Jadi sudah tahu ya perbedaannya ya. Takdir mu'allaq adalah takdir yang mengikut sertakan peran manusia, sedangkan takdir mubrom adalah takdir yang sudah pasti, sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang dapat merubahnya. Nah, selanjutnya takdir mu'allaq. Nah, kita bahas dulu contoh dari takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq tadi kan pengertiannya takdir yang mengikut sertakan peran manusia. Jadi, takdir mu'allaq contohnya yang pertama kepandaian. Ya, jadi kepandaian seseorang itu termasuk ke dalam takdir mu'allaq. Karena apa? Karena kepandaian seseorang itu dapat diusahakan. Jika kita tidak rajin belajar, jika kita malas-malasan, tidak mau mengerjakan tugas, tidak memperhatikan penjelasan dari guru, tidak mau membaca buku, maka sudah pasti kita tidak bisa pandai. Mana mungkin kita bisa pandai begitu saja jika kita tidak belajar, jika kita tidak mau berusaha. Contoh yang kedua yaitu kesehatan. Jadi kalau kita sakit, kita masih bisa mengusahakan untuk bisa sembuh, untuk bisa sehat. Dengan cara apa? Minum obat, makan makanan yang bergizi, yang sehat, menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan sakit, berolahraga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, contoh yang ketiga yaitu kesejahteraan atau kemakmuran. Jadi, seseorang yang ingin sejahtera, yang ingin hidupnya makmur itu harus mau berusaha. Berusahanya dengan cara apa? Misalnya menabung untuk masa depan, berusaha untuk menggapai cita-citanya, bekerja dengan giat, dan lain-lain. Jadi 3 itu tadi adalah contoh dari takdir mu'allaq. Nah, selanjutnya yaitu takdir mubrom. Contoh takdir mubrom itu ada banyak, di antaranya saya akan mencontohkan 3 saja. Masih ingat arti dari takdir mubrom? Ya, takdir mubrom adalah takdir yang sudah mutlak dan pasti akan terjadi. Contohnya ada banyak, di antaranya yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu gender atau jenis kelamin. Jadi kita tidak bisa memilih kita akan terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah secara mutlak dan tidak bisa dielakkan.
Contoh yang kedua yaitu kematian. Jadi kematian atau ajal itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya, dan jika memang sudah ditakdirkan terjadi hari itu, maka akan terjadi saat itu juga. Karena takdir mubrom tidak melibatkan peran manusia dalam berusaha. Contoh yang ketiga yaitu terjadinya hari kiamat maupun bencana alam. Jadi hari kiamat maupun bencana alam itu semua termasuk ke dalam takdir mubrom. Kenapa termasuk takdir mubrom? Karena semua itu tidak dapat dielakkan, sudah mutlak ketetapan Allah yang pasti terjadi. Kita tidak bisa merubahnya, tidak bisa mencegahnya, tidak bisa mengundur waktunya, dan yang lain-lain seperti itu. Lalu contoh takdir mubrom yang lain apa ya kira-kira? Kalian bisa cari di berbagai sumber untuk menambah pengetahuan kalian. Yang selanjutnya yaitu tentang 4 sikap dalam mengimani qada dan qadar. Apa aja? Yang pertama yaitu optimis. Optimis akan takdir terbaik Allah. Jadi kita harus optimis bahwa takdir Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus yakin, harus berhusnuzon terhadap takdir yang Allah berikan. Kita harus meyakini dalam hati bahwa Allah pasti menyiapkan yang terbaik untuk makhluknya. Karena Allah Maha mengetahui, Maha adil, Maha bijaksana, jadi Allah pasti memberikan takdir yang terbaik untuk makhluknya sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Tidak hanya berdasarkan iradah Allah, tapi juga berdasarkan pada kemampuan manusia. Sikap yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dalam hal apa? Dalam menggapai cita-cita, dalam menggapai keinginan kita, dalam menggapai impian kita. Jadi, selain diminta untuk optimis, kita juga diharapkan untuk berikhtiar. Kenapa takdir sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita masih diperintahkan untuk berikhtiar? Karena meskipun takdir sudah ditetapkan oleh Allah, tapi Allah juga memberikan peran manusia dalam berusaha untuk takdir mu'alaq. Masih ingat takdir mu'alaq? Ya, takdir mu'alaq adalah takdir yang memberikan peran manusia untuk berusaha di dalamnya. Jadi, maka dari itu kita diperintahkan untuk berikhtiar. Yang ketiga yaitu doa. Jadi, selain diperintahkan untuk berikhtiar, kita juga diminta untuk berdoa. Karena doa itu termasuk dalam ikhtiar batin. Kalau ikhtiar yang tadi kan berusaha, jasmani kita yang berusaha. Misalnya dengan bekerja, dengan belajar yang sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, sedangkan doa itu juga ikhtiar, tapi ikhtiar batin. Dengan cara meminta kepada Allah. Dengan apa? Dengan beribadah, dengan sholat, dan yang lain-lain. Karena doa juga termasuk ke dalam ibadah. Sikap yang keempat yaitu tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah optimis, ikhtiar, dan doa, kita juga harus menyerahkan hasil dari usaha kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memutuskan takdir kita, karena Allah yang memberikan keputusan atas usaha-usaha kita. Nah, selanjutnya yaitu hikmah mengimani qada dan qadar. Allah menciptakan segala sesuatu pasti memiliki manfaat, memiliki hikmah di baliknya, termasuk mengimani qada dan qadar. Selain karena iman kepada qada dan qadar termasuk dalam rukun iman yang mana wajib untuk kita imani, tapi mengimani qada dan qadar itu juga memberikan hikmah di baliknya. Nah, di antara yang bisa saya sebutkan, yang pertama yaitu semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Jadi dengan mengimani qada dan qadar, kita mendapatkan hikmah, yaitu menjadi semakin yakin bahwa segala yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini, itu atas kehendak Allah, atas
takdir Allah atas sunnatullah. Bahkan daun yang terjatuh, daun yang bergugur dari pohonnya itu juga atas sunnatullah. Hikmah yang kedua yaitu semakin termotivasi untuk senantiasa ikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Jadi dengan kita mengimani qada dan qadar, maka kita juga mendapatkan hikmah, yaitu semakin termotivasi. Jadi kita menjadi semakin bersungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita kita. Karena dengan mengimani qada dan qadar, kita jadi tahu bahwa Allah juga memberikan peran kepada manusia untuk berusaha, untuk berikhtiar. Jadi kita menjadi termotivasi, menjadi semangat untuk berusaha dan berikhtiar. Hikmah yang selanjutnya yaitu meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi dengan mengimani qada dan qadar, kita mendapatkan hikmah lain, yaitu menjadi semakin kebal jiwa kita. Jiwa kita menjadi semakin kebal ketika kita mendapatkan rintangan dan kegagalan dari usaha. Karena orang yang mengimani qada dan qadar pasti dia bertawakal, menyerahkan keputusan, menyerahkan hasil dari usahanya kepada Allah, dan juga pasti dia optimis terhadap takdir Allah, bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik. Jadi ketika dia mengalami kesusahan, mengalami kegagalan dari usaha yang sudah dia lakukan, maka dia tidak akan berputus asa, tidak akan melakukan hal-hal yang buruk, dia akan bisa menerima kenyataan. Nah, hikmah selanjutnya yaitu meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Jadi dengan mengimani qada dan qadar, kita menjadi semakin yakin bahwa doa itu juga sangat berperan terhadap usaha yang kita lakukan. Karena doa juga termasuk dari sikap yang ada dalam mengimani qada dan qadar. Nah, hikmah yang terakhir dari mengimani qada dan qadar adalah meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jadi dengan mengimani qada dan qadar, kita jadi tahu bahwa salah satu sikap yang dianjurkan yaitu optimis, yaitu meyakini bahwa takdir Allah itu pasti yang terbaik. Dengan kita optimis, maka kita akan menjadi bersungguh-sungguh, menjadi semakin bersemangat dalam berikhtiar untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai usaha-usaha kita. Nah, jadi sudah paham ya pengertian qada dan qadar, baik secara bahasa maupun secara istilah, lalu dalil dari qada dan qadar, macam-macam takdir, contoh dari macam-macam takdir tersebut, sikap dalam mengimani qada dan qadar, dan yang terakhir hikmah dalam mengimani qada dan qadar. Jadi saya harap kalian tidak hanya belajar dari satu sumber saja, dari video ini, atau dari buku yang sudah kalian dapatkan dari sekolah, tapi kalian juga harus mencari sumber-sumber lain yang terpercaya untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah pengetahuan kalian tentang hikmah mengimani qada dan qadar. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan kalian juga bisa mengikuti akun sosial media saya yang lainnya. Terima kasih.